Baik Kak, Linda izin bertanya. Berarti setiap orang itu berhak ya Kak ngebuat doa khatmil Quran sendiri-sendiri gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, Winda izin bertanya lagi. Lalu tapi yang paling roji itu yang mana gitu Kak? Di antara banyaknya doa khatmil Quran gitu, yang paling benar-benar direkomendasiin sama para ulama itu yang mana gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakalah dan teman-teman, saya Kamila. Izin bertanya. Ya, silakan Kamila. Baik. Saya izin bertanya mengenai khatmil Quran di sini. Nah, khotaman Al-Quran di sini kan sebagaimana dijelaskan bahwa khatam Al-Quran ini membaca 30 juz ya dari awal sampai akhir. Nah, membaca dari awal sampai akhir nih. Tapi bagaimana dengan para penghafal Al-Quran yang mereka selalu memurojaah hafalannya dan bisa jadi murojaahnya ini bisa sesuai dengan halaman-halaman Al-Quran. Sesuai dengan halaman-halaman Al-Quran. Jadi banyaknya itu sesuai dengan halaman yang ada di Al-Quran. Nah, apakah hal seperti ini juga termasuk sebagai khotam Al-Quran juga? Dan apakah ini juga bisa dimasukkan ke dalam, selain dia bisa dimasukkan ke dalam khotaman Al-Quran, dan apakah dia juga akan didoakan oleh 60.000 malaikat yang akan memohon ampunan untuknya? Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman maupun pemakalah? Ya, saya izin ulang ya pertanyaannya Kamila. Jadi kurang lebih yang saya tangkap dari pertanyaannya Kamila, tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman pemateri, itu kan bahwa hatam Al-Quran itu membaca Al-Quran sebanyak 30 juz ya, sesuai dengan jumlah juz yang ada di Al-Quran. Nah, terus Kamila nanya, bagaimana dengan para penghafal Al-Quran, yang misalnya dalam kegiatan murajaahnya itu, misalnya walaupun bukan baca dari juz 1 sampai 30, tapi jumlah yang di murajaah itu setara dengan misalnya mengulang 1 juz sebanyak 30 kali atau 5 juz sebanyak 6 kali gitu ya. Apakah itu bisa dibilang hatam Al-Quran juga? Kurang lebih seperti itu bukan Kamila? Iya Ninis, benar sekali. Dan apakah ini juga akan mendapatkan doa dari 60.000 malaikat? Seperti itu Ninis. Ya, baik Kamila. Terima kasih. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Terima kasih. Bagi teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau kakak pemateri, apakah ada yang ingin menjawab? Tadi dari pertanyaan Kak Winda dari 4E itu, apakah setiap orang itu berhak membuat doa khotam Al-Quran? Lalu yang kedua pertanyaannya, doa khataman Quran manakah yang menjadi rujukan dari para ulama? Assalamualaikum, Adisha izin bertanya, masih bisa nggak? Bisa nggak, Cindy? Ya, Adisha izin bertanya, pengen tahu alasannya gitu, kenapa bisa dalam dalam beragamnya doa hatamul Quran itu, intinya kenapa bisa beragam gitu, kenapa bisa banyak gitu. Terus kapan dimulainya ada doa hatamul Quran ini gitu? Apakah di zaman Rasulullah itu udah ada atau setelah zaman Rasulullah gitu kan? Terus satu lagi ya, ini
tadi itu di PPT ada yang ada Quran mushaf standar Utsmani untuk orang awam, sama satu lagi kan ada yang kaidah Baghdadiyah untuk orang yang penghafal Al-Quran. Tapi sampai saat ini kok kayak belum tahu ya yang kaidah Baghdadiyah gitu. Dan kenapa dikhususkannya hanya untuk orang yang penghafal Quran gitu pada Al-Quran yang Baghdadiyah ini gitu. Yang kaidah Baghdadiyah. Gitu, Kak. Jadi, kalau pertanyaan yang pertama itu alasan kenapa doanya itu banyak versinya daripada khatam Al-Quran. Terus pertanyaan kedua nih bisa simpulkan ya lebih singkatnya, kapan doa khatam Al-Quran itu ada atau dimulai dari Ya, zaman betul. Rasulullah. Pertanyaan yang ketiga, kaidah Baghdadiyah apakah khusus untuk penghafal Quran saja? Apa gimana sih Kak Vindi? Yang coba diulang ya pertanyaan ketiga. Iya, seperti itu. Kenapa metode kaidah Baghdadiyah itu hanya diperuntukkan untuk orang yang penghafal Al-Quran aja gitu. Dan Oh, apakah iya. sekarang itu masih bisa kita lihat gitu. Oh, Ya, oke. kurang lebih seperti itu ya, Kak. Mohon maaf, terima Iya, kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kakak moderator izin menjawab. Boleh ya? iya Kak Hamidah, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Winda sekaligus pertanyaan dari Kak Cindy yang pertama, karena ini saling berkaitan ya. Pertanyaan Kak Winda tadi adalah kira-kira mana sih yang paling masyhur atau yang paling qat'i ya, yang paling pasti kira-kira doa ulumul Quran yang bisa kita baca. Itu yang pertama. Kemudian tadi Kak Cindy mengatakan kenapa sih beda-beda gitu, banyak beragam gitu. Nah, kalau sebagaimana yang kita ketahui ya, yang saya baca itu doa khotmul Quran yang pendek adalah yang biasa kita baca Allahumma arhamna bil Quran sampai akhir. Nah, kalau untuk versi yang panjang itu memang beragam. Dan kalau menurut saya, kenapa beragam? Karena biasanya doa atau hajat seseorang itu beda-beda. Ya, ada yang di dalam doanya itu menyebutkan bahwasanya ya Allah semoga kita menjadi para hamilul Quran, ada yang hafidhatul Quran dan lain sebagainya. Itu beda-beda. Biasanya sesuai dengan hajat mereka juga. Terus ada juga yang mengharapkan bibarkatil Quran dan lain sebagainya. Makanya mungkin ada ragam riwayat yang berbeda-beda dalam pembacaannya. Menurut saya seperti itu. Tetapi selagi tidak keluar dari dari pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan Al-Qur'an itu tidak ada masalah. Ya, kemudian juga kan kita nggak tahu doa-doa tawasul mungkin masuk juga ya ke dalam tawasulnya itu yang riwayatnya beda-beda, terus masyayikhnya, guru-gurunya juga berbeda-beda dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mengapa alasannya berbeda. Mungkin kalau semisal nanti ada yang lebih pasti teman-teman boleh bantu jawab. Kemudian juga untuk pertanyaan kira-kira yang mana sih gitu yang lebih bisa kita gunakan. Nah, ini saya belum menemukan referensi kitab yang pasti ya. Tetapi kalau mungkin teman-teman di sini mau yang lebih lengkapnya, mungkin bisa menggunakan yang versi NU semisal. Itu kan ada versi lengkapnya. Yang sebenarnya ya yang nggak jauh gitu dari yang sering kita dengar. Seperti itu aja untuk jawabannya saya menyanggupi. Mungkin teman-teman boleh beranggapan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Hamidah. Gimana Kak Winda, Kak Cindy? Apakah puas dengan, udah paham dengan jawaban dari Kak Hamidah? Insya Allah, makasih banyak, Hamidah. Mohon izin konfirmasi juga. Oh ya. Mohon maaf, mohon izin konfirmasi juga. Untuk pertanyaan dari Kak Cindy itu ada di slide berapa ya? Soalnya Yang pertanyaan yang mana, Kak? yang tentang Baghdadi itu. Ada di
Ada di slide 18, 17, 18. Kaidah Baghdadiyah. Kaidah Baghdadi itu sebenarnya tadi saya menjelaskan tidak untuk orang yang menghafal Al-Quran ya, tetapi kaidah Baghdadiyah ini dipakai memang menjadi rujukan juga dalam mushaf standar. Maaf Kak, Seperti itu. maksudnya mushaf yang Bahriyah, mushaf standar Oh. Bahriyah untuk para penghafal Quran gitu. Bukan kaidah Baghdadiyah, maaf. Yang Baik. slide 17 ya. Ya, terima kasih Kak Cindy. Teman-teman boleh izin menjawab. Sebelumnya saya izin menjawab juga mungkin sekalian dari pertanyaan Kak Cindy dan Kak Winda ya, sekalian pertanyaannya Kak Kamila. Yang pertama yaitu dari pertanyaannya Kak Cindy, yang tentang terkait kurang lebih itu kenapa bisa ada doa khatam Al-Quran itu banyak ragamnya. Tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Hamidah, mungkin saya izin menambahkan sedikit. Kalau yang dari saya pahami, dan saya baca-baca juga dari berbagai artikel, jadi dari banyaknya ragam doa itu sebenarnya dari Rasulullah SAW sendiri tidak ada yang tidak memberi tuntunan secara langsung gitu. Tidak memberikan doa hatam Al-Quran itu yang ini, jadi tidak ada ketetapannya dari Rasulullah langsung. Nah, yang ada itu mungkin ini ya, dari kebiasaannya tentang riwayat, ya tadi kan Kak Cindy juga nanya kan dari sudah adanya tuh sejak kapan, apa dari zaman Nabi itu sudah ada. Nah terus kalau terkait itu mungkin ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik tadi yang diceritakan bahwa beliau itu ketika hatam Al-Quran memiliki kegiatan atau kebiasaan mungkin bisa dibilang ya, mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya untuk berdoa bersama gitu, mengadakan doa bersama untuk meminta kebaikan dalam rangka selesai membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Nah terus di situ juga tidak dijelaskan doa yang dibaca itu apa, melainkan hanya diberitahu bahwa mengadakan doa bersama dan intinya itu meminta kebaikan untuk bersama. Nah terus munculnya beragam itu mungkin bisa dibilang juga karena tidak ada tuntunan bakunya dari Rasulullah, jadi banyak ulama-ulama atau para syaikh yang membikin atau menyusun doanya sendiri. Misalnya tadi juga ada Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Al-Majmu' dan juga At-Tibyan juga ada. Jadi doanya tuh walaupun beragam, kurang lebih intinya sama, memohon kebaikan atau memohon keberkahan dari Al-Quran, terus juga memohon ampunan dari Allah jika ada kebodohan atau kekurangan kita dalam memahami dan juga menghafal ataupun mengamalkan dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah selesai dibaca sampai juz 30 itu. Kemudian pertanyaan dari Kak Winda, untuk yang mana yang rojih, tadi juga sudah dijawab oleh Kak Hamidah. Nah, kalau dari saya sendiri, juga belum tahu ya yang mana yang rojih, tapi untuk yang banyak kita temukan itu yang di Mushaf Standar Indonesia, yang sudah biasa kita baca, yang Allahummarhamni bil Quran. Kurang lebih begitu. Nah, terus untuk pertanyaannya Kak Kamila, jika membaca seorang penghafal memurajaah hafalannya, walaupun tidak dari juz 1 sampai juz 30, tapi jumlahnya setara dengan menghatamkan juz 1 sampai juz 30. Apa itu bisa disebut juga menghatamkan Al-Quran dan mendapatkan fadilah seperti yang disebutkan tadi. Contohnya didoakan 60.000 malaikat, dimohonkan ampun oleh 60.000 malaikat ya. Jadi menurut saya, kalau dari pengertian khatam dipahami, dibaca dari awal sampai akhir, mungkin fadilahnya agak sedikit berbeda dari hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi. Soalnya kalau dari yang materi kelas B, itu yang dicantumkan tentang fadilah yang khusus khatam gitu. Nah, yang di situ kalau khatam dimaksudkan berarti dari juz 1 sampai 30. Nah, berarti kalau untuk yang murojaah itu yang jumlahnya setara dengan 30 juz, menurut saya itu tidak bisa dibilang khatam Al-Quran ya, kalau khatam Al-Quran itu dipahami dari juz 1 sampai 30 selesai gitu.
Tapi insya Allah juga tetap mendapatkan fadilah-fadilah lainnya dari membaca Al-Quran. Mungkin kurang lebih begitu dari teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi. Terima kasih. Baik, Kakak Moderator, saya izin menjawab kembali pertanyaan dari Kak Cindy. Ya, tadi yang berkaitan dengan Bahriyah itu kenapa sih dikhususkan untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran gitu ya. Jadi begini, dalam mushaf Bahriyah itu, dulu itu memang menjadi salah satu mushaf yang menggunakan sistemnya itu pojok. Nah, sistem pojok itu menurut penelitian dan menurut literatur juga, ini memudahkan para penghafal Al-Quran. Seperti itu. Jadi mungkin untuk menentukan akhir ayat dan lain sebagainya, itu memudahkan para penghafal Al-Quran. Maka metode Bahriyah atau mushaf Bahriyah ini itu sering digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Nah, dahulu itu penerbit Menara Kudus, ya pasti teman-teman kalau mungkin punya kakak atau ibunya yang sering mondok dulu, itu ada tuh Al-Quran terbitan Kudus dan lain sebagainya. Itu juga termasuk menggunakan pojok, ya. Tetapi si terbitan Kudus ini ada beberapa hal ciri-ciri Bahriyah yang tidak masuk, sehingga itu tidak diterima oleh Kemenak. Tapi karena mushaf Kudus ini sifatnya memudahkan para pembaca ataupun khususnya para penghafal Al-Quran, terus dari mulut ke mulut eksistensi Kudus itu besar, akhirnya dipakailah dulu, masyhurlah oleh para santri untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, seiring berjalannya waktu, mushaf Kudus ini yang memiliki ciri mushaf Bahriyah yang terkenal dengan ada sistem pojoknya, itu sudah mulai memudar, sudah mulai langka. Ya karena memang tidak masuk ke dalam Kemenak ya, kriteria Kemenak seperti itu. Tetapi sekarang hadirlah mushaf standar Utsmani yang memang cenderung lebih kuat ciri Bahriyahnya. Ya, cenderung lebih kuat ciri Bahriyahnya yang sebagaimana memudahkan para penghafal Al-Quran yang pertama, kemudian yang kedua, dia bukan cuma memudahkan tetapi juga diterima oleh Kemenak dan dimasukkan kepada mushaf standar Indonesia. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu apa itu Bahriyah, mushaf Bahriyah dan juga bagaimana eksistensi dan perkembangannya. Begitu Kak Cindy. Berarti mushaf Bahriyah tersebut itu udah cuma digunakan di zaman dulu aja ya. Sekarang itu berarti udah nggak ada. Lebih kurang seperti itu. Sekalipun ada sangat-sangat langka. Karena saya juga mencoba cari ya kemarin mushaf Bahriyah itu rata-rata memang mushafnya ya yang seperti saya paparkan tadi di slide. Itu terbitan jadul gitu ya, agak kuno gitu kan, ada yang lebih modern. Kalau si mushaf Utsmani ini kan versi digitalnya aja ada gitu, apalagi versi cetakannya. Gitu Kak Cindy. Oke, makasih banyak Hamida. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Hamidah pemaparannya. Bagi kakak-kakak yang lain, dibuka yang kedua jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak Winda, izin bertanya lagi boleh? Punten. Ya, boleh Kak Winda. Baik Kak Winda, izin bertanya Kak. Jadi nih ya, kalau misalnya setiap orang tuh kayak dibagi-bagi per juz, tapi nantinya tuh kayak misalkan orangnya ada 30, nah dibagi-bagi per juz jadinya tuh kan satu kali khatam ya. Nah pertanyaan Winda, apakah setiap orang nih, misalkan Winda kebagian juz 1, terus misalkan Kak Adisya kebagian juz 2 gitu ya. Nah setiap orang itu kira-kira tuh tetap dapat fadilah khatam Quran atau fadilahnya nanti jadi kebagi-bagi atau gimana gitu Kak? Terima kasih. Iya, jadi jadi pertanyaannya Kak Winda itu ada di mana kita dibagi per juz. Terus kita dapat nggak palingnya sesuai, fadilahnya sesuai dengan orang yang hataman Quran 30 juz. Begitu Kak Winda. Oke, makasih.
bagi para kakak pemateri, apakah ada yang ingin menjawab langsung? Kak Adisha, mungkin sambil nunggu jawaban dari kakak-kakak pemateri atau mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain, gimana kalau kita serahkan ke Bapak? Mungkin Bapak mau ngasih materi tambahannya, gimana? Oh iya, boleh Kak. Ya, baik. Ya, sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata amma ba'du. Cukup bagus ya paparan dari kedua kelompok ini, dan perlu saya apresiasi persiapan dan padahal tidak ada linknya ya, tapi alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan bagus, baik penyajian slide-nya maupun penyajian dalam pemaparannya ya. Dari moderatornya juga bagus. Maksudnya ini karena ketika kita tugas makalah itu sebetulnya kita sedang belajar ya. Dari berbagai macam aspeknya. Kita belajar bagaimana memimpin sebuah acara atau kajian ilmiah sebagai moderator. Yang bertanya juga belajar bagaimana cara bertanya yang baik di sebuah forum, yang menjadi materi juga pemateri itu bagaimana cara memaparkan materinya, yang bukan tidak mungkin nanti kalian mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pemateri di event-event atau yang levelnya itu tinggi ya, yang levelnya itu mudah-mudahan itu. Dan juga kalian atau ketika kalian menghadiri sebuah seminar atau lain sebagainya, itu mudah-mudahan kalian juga sudah berani bertanya di hadapan umum. Karena kenapa? Kalian sudah terbiasa dilatih ketika di kampus gitu. Ya, itu harapan saya sebetulnya, dan juga harapan para dosen yang lain. Atau nanti pada puncaknya itu kalau di kampus itu adalah tugas akhir kalian. Bagaimana kalian mempresentasikan di depan para penguji skripsi, kalian mempertanggungjawabkan tulisan-tulisan kalian yang kalian tulis. Ya harapan saya sih sebagai dosen kajian mushaf, di antara teman-teman ada yang tertarik untuk menulis tema ini, tema kajian mushaf ya. Karena mata kuliah ini kan memang salah satu kekhususan IAT ya. Tidak ditemukan di tarbiyah, tidak ditemukan di syariah. Kan kalau qiraat kan semua dapat ya, mata kuliah wajib ini. Kalau ini mata kuliah khusus yang bisa kalian eksplor lebih jauh lagi terkait dengan kajian mushaf ini. Karena masih dari aspek kajian mushaf itu kan banyak sekali ya. Itu kalian ambil satu bagian saja itu bisa jadi tulisan gitu. Kan kajian mushaf itu ada aspek iluminasinya. Misalnya kalian fokus di iluminasinya. Berarti kan nanti terkait dengan kajiannya itu antara mushaf dengan antropologi kan. Karena itu terkait dengan kebiasaan yang ada di sana gitu. Atau kalian ambil aspek aspek tentu qiraatnya juga bisa, tentu aspek rosemnya juga bisa, aspek doa khotmil Quran pun bisa kalian bahas. Karena memang belum ada tulisan skripsi kakak-kakak kelas kalian, setahu saya ya. Kan bisa menjadi pertanyaan kan, kenapa sih doa khotmil Quran itu
bisa beda-beda antara satu mushaf dengan mushaf lainnya. Nah, itu bisa menjadi kajian. Nanti bisa apa? Kalian cari tuh rujukan-rujukannya gitu. Oh, ternyata mushaf ini rujukannya kitab ini. Oh, doa yang ada di mushaf ini rujukannya kitab ini. Itu menarik itu menurut saya. Ya itu masih 4 semester lagi, tapi dari sekarang tuh kalian sudah mulai berpikir ketertarikan kalian, karena kan di IAT ini kan banyak ya konsentrasinya. Ada yang konsentrasinya di tafsir. Oh, saya lebih senang tafsir, Pak. Nanti ada yang senangnya kajiannya di tafsir. Saya lebih senang di ulumul Quran. Saya lebih senang misalnya di living Quran, nanti kalian juga ada dapat mata kalian living Quran. Oh, saya lebih senangnya di hadisnya, Pak, dan lain sebagainya. Oh, saya lebih senangnya jam kosong, Pak. Itu bahaya. Nah, terkait dengan tema ini ya, tema doa khatmil Quran dan ulumul Quran yang terdapat dalam permushafan. Pertama, yang tadi yang sudah dipaparkan sama pemakala, bahwa doa khatmil Quran itu sekarang itu sudah menjadi satu paket dalam permushafan. Kalau ada mushaf biasanya ya, walaupun tidak semua, lagi-lagi saya katakan tidak semua, karena ada juga mushaf yang tidak ada doa khatmil Qurannya. Tetapi mayoritas, bahwa ketika kita beli sebuah mushaf atau ketika kita melihat sebuah mushaf, itu biasa satu paket sama doa khatmil Quran yang ditaruh di belakang. Ya, tadi terkait dengan fadilah khatmil Quran itu sudah disebutkan ya, termasuk salah satu amalan ibadah yang Rasul termasuk sukai, kan al-hal wal murtahil. Apa itu al-hal murtahil? Mereka yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian nggak berhenti di situ, dilanjutin. Jadi misalnya kalian hatam, mari kita sedang insyaallah dal jinnati wan nas. Balik lagi ke Al-Fatihah dan Al-Baqarah minimal ayat 5. Nah, itu maksudnya al-halal murtahil. Karena memang tradisi ulama-ulama terdahulu itu seperti itu. Ketika hatam Quran itu nggak langsung ya sodaqah, tidak, dilanjutin lagi di Al-Baqarah sampai ayat 5. Baru setelah itu doa. Atau biasanya kalau sekarang itu ada ditambahkan tahlil kalau yang biasa tahlil gitu. Nah, memang salah satu doa yang mustajab itu adalah doa setelah khatam Quran. Tetapi Nabi tidak memberikan, tadi sudah disampaikan juga tadi ya sama Khairun Nisa kalau tidak salah ya, bahwa Nabi tidak mengatakan secara tegas doa ini nih, kalau khatam Quran ini doanya. Tidak. Tetapi Nabi hanya mengatakan salah satu doa yang mustajab adalah ketika setelah khatam Quran. Maka ketika apalagi yang mengaminkan itu atau yang mendoakan itu ribuan malaikat tadi kan, ribuan malaikat ketika kita menghatamkan Al-Quran. Ya. Makanya boleh jadi, atau ketika kita punya hajat, atau ketika kita punya keinginan-keinginan, salah satu yang terbaik itu adalah kita dengan menghatamkan Al-Quran. Misalnya kalian ada di rumah ada hajatan misalnya atau lain sebagainya. Nah, itu bagus itu kalau kita undang khataman Al-Quran. Tapi biasanya kalau kayak gini khataman Al-Quran itu kelompok ya. Jadi kan khataman Al-Quran itu kan macam-macam ya teknisnya ya, secara teknisnya ya. Tadi kan ditanyakan juga bagaimana kalau jatuh. Jangan berdiri. Sebentar. Saya berdiri jadi mobilan jatuh. Ya, ketika secara teknis ada yang dibagi per juz, nah itu bagaimana terkait dengan ganjarannya ya. Nah, lagi-lagi kalau masalah ganjaran kita tidak bisa komentar banyak ya, karena itu prerogatif Allah ya.
Tapi kalau aku lihat bahwasanya setiap hataman Al-Quran itu pasti diberikan apresiasi. Jangankan hataman, mereka yang membaca Al-Quran masih terbata-bata saja masih diberikan penghargaan oleh Allah dengan 2 pahala, apalagi mereka yang hataman Al-Quran. Tentunya yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kualitas bacaan. Karena beda hataman Al-Quran yang bacanya itu cepat tapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Baca Quran cepat boleh. Ya kan marotibul qiraah itu kan ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Nah, kita misalnya pakai tempo hadar yang penting kaidah-kaidah tajwidnya itu masih apaan? Kaidah-kaidah tajwidnya itu masih digunakan gitu. Jadi cepat boleh asal terkontrol, maksudnya terkontrol, cepat dan terkontrol. Tadi terkait dengan kita lihat dari beberapa mushaf, tadi juga dicontohkan sama beberapa contoh-contoh mushaf dengan ragam doa khatmil Quran yang beda-beda ya. Lah, karena kenapa bisa beda? Tadi pertama sebab karena memang Nabi tidak memberikan petunjuk khusus untuk doa yang dibaca setelah khatam Quran. Itu pertama. Yang kedua, karena memang rujukannya beda-beda yang di antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya. Tim mushaf itu menggunakan rujukan yang berbeda-beda dalam menentukan doa-doa apa yang diletakkan di mushaf itu. Salah satunya itu menjadi perbedaan gitu. Yang sering kita dengar itu ya Allahumma arhamni bil Quran atau Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati nabiyyika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nggak ada yang amin, saya nggak mau terusin. Oke, lanjut. Terkait kemudian terkait dengan ulumul Quran ya. Saya rasa masalah doa khatmil Quran clear ya, jelas buat kita. Khususnya dengan yang terdapat dalam mushaf-mushaf ya. Lagi-lagi nanti bisa kita rujuk. Masalah kalau kita bisa merujuk doa khatmil Quran itu ke kitab doa ya, seperti kitab Al-Azkar Imam Nawawi, atau tadi At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, atau yang paling bagus doa yang seperti apa? Tentunya doa-doa yang warid dari yang Nabi ajarkan. Kemudian juga doa yang terbaik itu adalah doa-doa yang memang ada dalam Al-Quran. Kan banyak yang redaksi dalam Al-Quran atau yang redaksinya dari hadis, tentunya hadisnya hadis yang mutawatir. Nah, setelah itu baru doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Kebiasaan-kebiasaan para ulama dalam menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Kemudian terkait dengan ulumul Quran ya. Tadi perlu saya koreksi untuk makalah yang pertama itu sebetulnya ulumul Quran itu tidak semuanya ada dalam permushafan. Tadi sebetulnya sudah dikoreksi atau sudah dijelaskan sama makalah kedua bahwasanya ulumul Quran yang terdapat dalam permushafan itu tadi seperti am dan khos itu tidak kita temukan ya. Atau nasikh mansuh itu tidak kita temukan dalam permushafan. Tidak ada kan keterangan am dan khos.
Tidak ada keterangan nasikh mansukh, tidak ada kan. Yang kita temukan itu biasanya, misalnya Makkiyah dan Madaniyah itu kan biasanya di kepala surah itu kan ada kan Makkiyah atau Madaniyah, itu kan itu. Kemudian nanti terkait dengan penomoran ayat itu juga termasuk ulumul Quran. Atau penulisan itu, rasem itu pun termasuk ulumul Quran yang kita sudah pernah bahas. Kemudian harokat itu juga termasuk ulumul Quran. Apalagi? Kemudian biasanya kalau dalam mushaf, ada kan mushaf yang ada terjemahnya ya. Terjemah itu juga bagian dari ulumul Quran. Atau selain terjemah ada tafsir, tafsir singkat ya. Ya betul ya, ada tafsir gitu. Itu pun bagian dari ulumul Quran. Atau ada kadang-kadang di mushaf juga ada keterangan tentang asbabun nuzul. Ya. Itu juga bagian dari ulumul Quran. Banyak kalau kita mau rinci itu banyak sekali ya. Atau fadilah-fadilah surah tertentu misalnya. Itu di bawah, itu juga bagian dari ulumul Quran. Tetapi yang terkait dengan tadi yang amdanul khos atau yang terkait dengan nasakh mansukh. Jadi tidak semua tema-tema ulumul Quran itu bisa kita temukan dalam permushafan. Misalnya kita tidak temukan tuh tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, karena kan itu bagian dari pembahasan ulumul Quran ya, tapi tidak kita temukan. Atau misalnya pembahasan tentang mutlak mujmal dan sebagainya, itu tidak kita temukan. Hanya beberapa tema-tema ulumul Quran yang memang dibutuhkan dalam permushafan. Itu bisa kita baik keterangan-keterangan ulumul Quran itu kita temukan dalam profil mushaf. Di profil mushaf itu nanti ada keterangannya itu. Bahwasanya keterangan Makkiyah Madaniyahnya ini diambil dari apa? Dari kitab mana? Kemudian misalnya nasikh mansukh ayat-ayat sajadahnya itu diambil dari kitab apa? Waqaf ibtida juga bagian dari ulumul Quran, itu diambil dari kitab apa? Atau yang tidak dijelaskan secara tersurat dalam profil, hanya kita bisa lihat keterangan itu. Kita melihat teks ayat Al-Quran, itu bisa terlihat, bisa tergambar. Ini apa saja ulumul Quran yang terdapat dalam teks ini. Nah, itu. Ya, kayak misalnya tadi ya, kita harus bedakan antara kajian utama sama kajian pendukung. Iluminasi itu bukan bagian dari ulumul Quran. Ya. Iluminasi itu adalah bagian pendukung. Karena itu hanya aspek-aspek estetika atau seni ya. Dan seterusnya. Jadi tadi nanti bisa dirubah ya untuk kelompok A ya. Jadi bisa, atau yang kelompok B juga nanti dirinci lagi. Kita terkait dengan terkait kelompok 2 tadi juga sudah dipaparkan, kita belum dirinci lagi ulumul Quran apa saja yang terdapat dalam permushafan. Itu nanti bisa sebagai perbaikan makalahnya ya. Tapi makalahnya sudah bagus. Cuma tadi yang saya garis bawahi juga di kelompok kedua terkait dengan kaidah Baghdadiyah ya. Nanti itu rasa itu perlu dihapus saja ya, bagian tentang kaidah Baghdadiyah. Karena setahu saya kaidah Baghdadiyah itu adalah kaidah untuk tata cara membaca Al-Quran yang sekarang dipegang sama Pak Rosyid ya, sekarang yang aktif di situ tuh Pak Rosyid ya. Pak Rosyid Asrama ya. Ya. Jadi kaidah Baghdadiyah itu bukan kaidah tentang pemberian tanda baca atau harokat. Apalagi tadi ada istilah setiap nun sukun itu pasti saktah. Nah itu perlu ditinjau ulang lagi ya. Perlu artinya ada beberapa kalimat-kalimat yang memang menjadi tanda tanya gitu. Nah, maka menurut saya itu nanti tentang kaidah Baghdadiyah itu dihapus saja. Karena tadi ketika dipaparkan tentang dikomparasikan antara mushaf Utsmani dengan mushaf Bahri, ya itu kan sudah dipaparkan kan bagaimana tata cara pemberian harokatnya. Jadi kayak ada penjelasan ganda aja jadinya, dan itu kontradiktif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang penulis gunakan itu yang dikomparasikan mushaf Utsmani itu sepertinya kayaknya bukan mushaf Utsmani produk Departemen Agama ya. Itu kayaknya produknya produk Timur Tengah.
Karena saya lihat dari jenis fontnya juga atau dari itu mushafnya kalau tidak salah atau nanti dilihat di covernya itu cetakannya cetakan siapa itu nanti Hamidah ya. Tolong dilihat nanti cetakannya cetakan siapa. Kalau yang Bahriyah kan sudah betul. Cuma yang Usmani itu saya pengen tahu cetakannya cetakan siapa, cetakan mana gitu. Ya. Mungkin itu ya. Sudah jam 9 ya. Ya, ada lagi yang mau ditanya sebelum saya tutup? Atau sebelum saya serahkan ke Baik, Bapak izin tanya untuk yang revisi tadi dari kelompok 4B, itu kan tadi Bapak contohin asbabun nuzul dan fadilah ayat gitu ya Pak misalnya. Ya, itu ya. Nanti bisa disertakan yang di Al-Quran gini nggak Pak? Fotonya gitu. Bisa. Misalnya contohnya kamu foto disertakan di slide nanti ya. Karena ada memang mushaf yang memang lengkap sekali. Ada juga mushaf yang menyertakan tafsirnya. Ada juga mushaf yang menyertakan kata-kata yang gharib ya, yang perlu penjelasan itu. Jadi kalau memang itu memungkinkan disertakan contoh itu lebih bagus gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas koreksinya. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya Pak. Ini di luar ini sih, di luar makalah ini. Waktu itu kan saya kelompok 5 kalau nggak salah ya, tentang alas tulis dan kertas. Nah tapi kalau di ininya di RPS-nya itu alat tulis Pak, tapi ketika lagi dicari di webnya itu tuh bukan alat tulis tapi alas tulis. Jadi yang benar itu yang mana ya Pak? Kertas atau alas tulis gitu? Alat tulis ya, bukan alas tulis, alat tulis ya. Kalau alas tulis kan alasnya, berarti kertasnya kan? Iya. Salah. Alat tulis terkait dengan itu ya. Apakah dulu kan nulis mushaf itu pakai handam ya, pakai handam atau juga terkait dengan tintanya tinta. Tapi yang tepat itu menurut saya sih alat tulis ya, bukan alas tulis. Oh, alat tulis Pak. Baik alat Pak. Tulis ya. Di dalam PPT saya tuh nggak ada penjelasan tentang alat tulis Pak, cuman alas aja gitu. Berarti kan kertas gitu. Nah, nanti bisa diperbaiki ya. Baik, alat tulis ya. Ya, insya Allah saya perbaiki Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Sudah terkait udah jam 9. Saya serahkan ke moderator. Silakan. Tadi yang buka siapa? Ya, terima kasih Pak Ahmad Halafi dan teman-teman sekalian. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan dan juga terkait dari kelas 4D. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga Bapak koreksiannya. Insya Allah akan perbaiki. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Banyak Bapak dan teman-teman semua. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.